Tae-yong mendapat sorotan dari media Korea setelah memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Sementara itu, media Vietnam heran karena begitu banyaknya pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa, sehingga membuat timnas Indonesia berkembang begitu pesat di ASEAN. Simak rangkumannya yang akan kami sajikan sebagai berikut. PSSI telah memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong hingga tahun 2027. Meskipun demikian, media Korea Selatan menyoroti target yang diberikan oleh federasi. Sebelum kontraknya berakhir pada Juni 2024, PSSI telah memastikan perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Korea Selatan ini. Keputusan ini didasarkan pada pencapaian Shin Tae-yong dalam membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, serta kesuksesan timnas U23 Indonesia yang mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kepastian perpanjangan kontrak diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada 28 Juni 2024. Erick Thohir menyatakan bahwa Coach Shin telah memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Meskipun demikian, media Korea Selatan, Sportsan, menyoroti kausal perpanjangan kontrak yang cukup realistis. Mereka mencatat bahwa tidak ada syarat untuk tiket menuju Piala Dunia, dan PSSI hanya menargetkan agar timnas Indonesia masuk peringkat 100 besar. Dalam perspektif ini, Shin Tae-yong tidak diberi target untuk lolos ke babak final Piala Dunia 2026. Mengingat tantangan berat yang dihadapi timnas Indonesia. Bergabung dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, tim Merah Putih harus berjuang keras untuk mencapai 4 besar. Meskipun saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ke-134 dunia, peringkat ini telah meningkat signifikan sejak kepemimpinan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia tembus 100 besar. Media Vietnam telah menyoroti fenomena pemain keturunan yang dapat dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Hal ini telah memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia dalam meningkatkan kekuatan tim dengan cepat. Pada tahun 2015, FIFA memberikan sanksi kepada timnas Indonesia sebagai akibat dari dualisme liga yang dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Namun, sejak tahun 2019, PSSI di bawah kepemimpinan Muhammad Iryawan telah menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, dan proyek naturalisasi kembali digencarkan. Hasilnya, performa Garuda meningkat secara instan. Proyek naturalisasi terus berlanjut bahkan ketika PSSI mengalami pergantian kepemimpinan. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI lebih aktif dalam memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. VN Express juga mengulas aspek sejarah yang menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang siap dinaturalisasi karena pernah menjadi jajahan Belanda. Selain itu, strategi PSSI menargetkan pemain keturunan Belanda dengan level yang tidak terlalu mentereng untuk menawarkan naturalisasi. Dalam artikelnya, media Vietnam menyebut beberapa pemain terkenal keturunan Indonesia dari Belanda, seperti Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, Roy Makaay, dan Nigel de Jong, serta bintang Belgia keturunan Indonesia, Radja Nainggolan. Meskipun demikian, PSSI lebih memfokuskan pada pemain-pemain di kasta bawah karena jumlah mereka lebih banyak dan mereka lebih bersedia menerima kebijakan kewarganegaraan tunggal Indonesia, ujar media Vietnam tersebut. Saat ini, skuad Garuda banyak diperkuat oleh pemain keturunan, termasuk bek Jai Itzes, Justin Hubner, Nathan, Shane Patinama, gelandang Mark Klok, Tom Haye, Ivar Jenner, penyerang Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Semua ini menunjukkan komitmen timnas Indonesia dalam memperkuat tim melalui naturalisasi pemain keturunan. Itulah rangkuman berita timnas hari ini yang dapat kami sajikan. Terus support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia.